Otak Dita sangat tersiksa. Dia seperti dalam mimpi yang sangat panjang. Dia ditangkap, berada di antara hidup dan mati. Namun, dia disakiti oleh orang yang paling dia percayai. Saat dia membuka mata, dia melihat dinding pesawat yang putih. Dia melihat sekelilingnya, suatu tempat yang tidak dia kenali. Kamarnya sangat putih. Ada sebuah jendela kecil yang bisa melihat keluar. Di luar jendela terlihat awan putih. Ini di langit. Dita dengan sulit berjalan ke jendela. Keadaan di luar sesuai dengan dugaannya. Tidak, dia harus pergi dari sini. Dia ingin menemui Cindy. Tubuhnya masih dalam kontrol obat. Jadi, setiap dia terlalu agresif dan jatuh ke lantai. Untungnya lantai itu tidak membuatnya kesakitan. Mendengar suara dan ada sepasang sepatu putih mendekatinya, dia pun melihat orang itu. Hendra, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dita menenangkan diri dan bangkit. Dia ingin berdiri namun tidak bertenaga. Dia hanya bisa tertidur di samping ranjang namun berusaha menahan tubuhnya. Hendra memakai jas putih, kelihatan tidak ingin menyakitinya. Aku sedang melindungi Cindy, mengerti? Dia menunduk dan mendekati Dita. Terlihat Dita yang begitu lesu. Kamu yang memberikan obat padaku saat orang tidak melihatnya, membuatku koma, ucap Dita. Dia tidak bisa mempercayai kenyataan ini. Namun semuanya sudah terjadi. Tidak bisa tidak mempercayainya. Hendra tersenyum. Saat ini dia terlihat sangat palsu. Dia terlihat penuh amarah, membuat orang merasa takut. Berbeda dengan Hendra yang dulu. Dia sama sekali tidak pernah melihat Hendra yang seperti ini. Namun, dia segera mengerti. Hendra sampai saat ini, bagaimana mungkin bisa menunjukkan wujudnya yang tidak membuat orang merasa akan menyakitinya? Tidak salah. Hendra tidak membantah. Hanya saja dia tidak menyangka obat ini tidak bertahan lama. Awalnya dia berpikir Dita akan sadar setelah sampai di Amerika. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Dita tidak bisa menebak pemikiran Hendra. Sampai saat ini dia menyadari bahwa Hendra sangat tidak bisa ditebak. Mereka sudah kenal begitu lama. Dia bahkan tidak mengertinya. Hendra bangkit dan berkata, Aku menyukai Cindy. Kamu juga tahu, berada di sisi Dion tidak ada baiknya untuk dirinya. Namun aku tahu bahwa dia sudah jatuh cinta pada Dion. Aku harus membuatnya menghilangkan rasa itu. Dita pun segera mengerti. Jadi, dia tidak ingin Cindy tahu bahwa orang yang merusak klub malam adalah ibunya Dion. Dion tidaklah bersalah. Hendra tersenyum seperti membenarkan. Kamu ingin menutupi hal ini dari Cindy. Jadi, mengapa kamu membiarkanku menyelidiki hal ini? Dita tidak mengerti hal ini. Kekuatan dan kekuasaan Hendra. Dia rasa Cindy tidak tahu Hendra adalah orang yang berambisi. Jika bukan karena dia menyukai Cindy, dia tidak mungkin rela menjadi asistennya. Takutnya dia sudah memiliki semua kekuasaan. Dita menatap pria yang pernah dia cintai. Hati yang dulunya begitu menyukainya, sekarang hanya tersisa ketakutan. Cindy tidak mempercayai pria manapun. Hanya dengan kamu mengatakannya baru akan membujuknya. Namun tidak terpikirkan kamu akan merusak rencanaku
dengan mengetahui orang yang melakukannya saja. Dita dengan dingin melihat pria di depannya. Jadi, orang Dion sama sekali tidak menghalangimu untuk menyelidiki kebenaran. Hendra tersenyum. Dia menghidupkan rokok. Asap memenuhi ruangan. Hendra benar-benar membuat orang tertipu. Dita melihatnya namun penuh dengan asap dan hanya bisa melihat bayangannya. Aku sudah lama di dunia hitam. Tidak ada yang belum aku ketahui. Dion di dunia terang, dia tidak akan mengerti. Saat ini walaupun Hendra memakai setelan putih, namun dia terlihat seperti sangat gelap, penuh dengan rencana jahat. Jadi, kali itu saat Cindy hampir diperkosa, juga perbuatanmu? Dita dengan seperti tidak mengenali pria ini berkata, "Itu bukan." Hendra mengerutkan dahi. "Aku tulus pada Cindy. Saat itu adalah kecelakaan. Namun saat itu ada ibunya Dion, ada campur tangan. Ini yang aku ketahui. Hanya saja aku tidak memberitahu Cindy." Dita melihat Hendra seperti tidak mengenalnya. Hatinya sangat kacau. "Cindy mencintai Dion. Apakah kamu tahu hal ini begitu sulit baginya?" "Diam," Hendra berkata dengan keras. "Apalah Dion, aku yang benar-benar mencintai Cindy. Aku sudah menemaninya bertahun-tahun. Dion itu bukanlah apa-apa." Dita pun semakin mundur sampai ke dinding dan berhenti. "Sekarang aku sudah mengetahui semuanya. Kamu mau bagaimana?" ucap Dita. Tubuh Hendra yang tegang pun menjadi tenang, menarik napas dan menghisap rokok, menghembus semua asap rokok dan berkata, "Aku akan membawamu ke Amerika. Kamu jangan kembali lagi. Aku tahu bahwa kamu sangat baik pada Cindy. Bagaimanapun kita sudah bersama-sama sangat lama. Aku juga tidak ingin melukaimu. Kalau tidak, aku bisa langsung membunuhmu dan bukan hanya membuatmu koma sebentar." Hendra berkata lagi, "Kamu tahu, aku tulus pada Cindy. Aku tidak akan menyakitinya. Aku berjanji, mulai saat ini aku akan melakukan apapun demi melindunginya. Kamu tenang dan hiduplah di Amerika." Dita berpikir dan tidak bisa dipungkiri. Dibandingkan dengan Dion, Dita lebih menginginkan orang yang menjaganya adalah Hendra. "Jaga Cindy baik-baik. Kalau tidak, aku pasti akan kembali," ucap Dita. "Ya, kamu tenang saja. Aku pasti akan menjaganya." Hendra tersenyum seperti dirinya yang dulu yang lembut. Seketika Dita seperti melihat Hendra yang dulu. Dia masih memakai setelan putih, dengan lembut membersihkan bekas luka di tubuhnya karena dipukuli ayahnya. Dengan lembut membungkus lukanya. Dia sama sekali tidak pernah melihat lelaki selembut ini. Oleh karena itu, dia menyukainya. Dia tidak bisa menahan rasa ini. Namun, Hendra sangat tulus pada Cindy. Jadi dia hanya bisa melepaskannya. Namun Hendra hari ini membuatnya takut. Seperti melihat ayahnya yang kejam yang sedang memukulnya. Yang tersisa hanyalah bekas luka. Air mata pun mengalir. "Hendra, kamu tahu, aku pernah menyukaimu." Hendra mendekati Dita. Dengan lembut menghapus air matanya, dengan dingin berkata, "Terima kasih. Mulai sekarang, hiduplah dengan baik." Hati Dita sangat kacau. Melihat orang disukainya ternyata bukanlah orang yang dia bayangkan. Dia takut dan terkejut.
namun dia lebih kecewa. Sekarang dia hanya berharap Hendra akan tulus pada Cindy. Kedepannya harus menjaga Cindy layaknya keluarga. Dia selalu berpikir walaupun Hendra tidak menyukainya, namun dia tetap peduli padanya. Tapi dia tidak tahu jika sikapnya itu palsu. Kelembutannya hanyalah sebuah topeng. Untungnya dia benar-benar mencintai Cindy. Dita juga bisa pergi dengan tenang. Cindy pasti akan